Selain donatur dilakukan ngatur. Benar. Kamu tuh lahir dari keluarga yang berada katanya. Ya, Terus kenapa kamu butuh donatur? Aku lahir di keluarga berada, dari kecil udah enak. Kita aja dari kecil gak nol. Masa kita mau terima cowok nol? Timurnya dari nol, kan bukan SPBU. Pernah dideketin orang susah gak? Dok, cowok ngomong sama aku, jiper gak sih dok? Iya juga sih. Kamu kerjanya apa? Aku kerjanya jadi beban keluarga. Shit. Pernah setapurok apa sih lo? Pernah dengar token bunyi-bunyi gak? Gak pernah ya? Emang bisa bunyi ya? Barang paling mahal yang pernah dibeliin untuk lo dari pacar? Perhiasan sih. Berlian? Iya. Berapa? Di atas 5 tapi? Gak nyampe? Lebih. Wah kamu little princess banget ya? Bukan lagi. Banyak yang sirik kan makanya. Gak pernah susah hidup lo berarti? Hidup aku kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Saya suka nih jargonnya. Selain donatur dilakukan ngatur. Benar. Mencium bau kemiskinan Salah. Tercium bau kekayaan dari jarak 100 km. Oke, ulang-ulang kayak gimana? Aku seneng banget loh denger itu. Kedengeran enak banget. Itu harusnya positif dok. Jadi tercium bau kekayaan dari jarak 100 km gitu. Tapi ada yang negatif juga. Tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Jadi tergantung gitu. Ada opsi-opsi tergantung ini situasi yang dihadapi. Oke, Michelle Halim dengan jargonnya yang luar biasa. Selain donatur dilarang ngatur. Oke. Aku pengen tahu dulu, kamu umur apa sih? 32 tahun ini. Oh kamu sudah 93, show ayam. Sudah 32 tahun. Yes. Oke. Berarti jargon itu dari kapan? Tahun ini. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Ya. Serius? Serius, baru tahun Perasaan ini. aku dari tahun kemarin enggak ya? Baru ya? Baru dari tahun ini? Baru. Oke. Tapi I think banyak ya yang sudah melontarkan jargon ini sebelumnya ya harusnya. It's not something new, don't you think? Kenapa kamu berpikir jargon ini tuh? Lucu aja sih nyebut ini kayak selain donatur, bilang ngatur. Itu sebenarnya berlaku untuk gak cuma pasangan ya, termasuk kayak ke follower dan netizen yang negatif kan kadang-kadang suka ngatur kan. Harusnya dia bajunya gini, harusnya dia gini, harusnya dia gini. Siapa loh? Gitu loh. Siapa loh? Gitu. Gak kenal sok ngatur gitu sebenarnya. Tapi itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan? Yes, of course. Sesuai dengan kamu pikirkan. Sesuai. Termasuk dengan pasangan juga? Iya dong dok. Sebenarnya tuh donatur cuma istilah donatur kita sebutnya. Cuman kalau ke pasangan maksudnya itu kalau dia tidak memberikan kontribusi apapun, ya jangan mau diatur dong. Lucu jadinya. Gitu. Aku menarik banget sih. Kontribusi ya jadinya. Kontribusi itu kan gak cuma kalau donatur kan kesannya cuma materi gitu. Tapi kan kalau misalnya ke pasangan tuh kontribusi macam-macam sebenarnya. Termasuk materi juga ya, gak luput gitu. Jadi ya mungkin waktu, materi, dan segalanya lah. Yang lain-lain gitu loh, gak cuma itu doang. Oke, aku pengen uji ini ya. Aduh ujian nih. Tadi kamu tuh menjadi obrolan hangatku tadi pagi dengan istri sih. Oh ya? Iya. Apa tuh? Istriku tuh followers kamu. Iya aku juga udah follow back. Aku gak follow, jadi aku gak tahu. Bahkan kemarin ketemu Petgo. Aku ketemu Petgo di Edge. Aku bilang lewat kayak, itu Petgo atau Michelle ya? Mampus deh gue bilangnya ketemu nanti gue gak kenal lagi kan. Karena kayak di pikiran aku sih susah membedakan kalian berdua. Di pikiran aku ya. Mungkin kurus-kurusnya mirip gitu iya, kan ya. Kurus-kurus. Padahal orangnya setelah dilihat beda jauh. Beda. Dan tadi pagi jadi obrolanku, jadi aku ngobrolnya pengen lebih dalam. Okay. Kamu lahir dari keluarga yang berada? Ntar dibilang sombong. Tidak susah. Iya, istriku ngomong, kamu tuh lahir dari keluarga yang berada katanya. Ya, terus kenapa kamu butuh donatur? Bisa dibilang berada. Karena aku tadi udah bilang donatur itu kan artinya orang yang berkontribusi. Dok. Jadi bukan cuman aku lihat secara materinya dia doang. Tapi dok, aku lahir di keluarga berada dari kecil udah enak. Ya aku gak mungkin lah mau sama orang. No. Aduh gak enak nyebutnya. Ntar terus singgung semuanya. Pernah gak? Gak pernah. Seriously? Gak pernah. Dideketin? Gak pernah. Sama sekali. Gak pernah. Aku dari kecil sekelilingnya gak ada yang begitu sih. Sekolah swasta. Pacar? Iya pacar. Berapa kali lu pacaran? 8 kali ya. Dan semuanya kaya? Semuanya.
Kan aku sekolah swasta. Di sekolah swasta sih jujur campur ya. Kita sekolah swasta itu ada yang mampu dan ada yang kurang lah gitu. Setelah sekolah swasta aku SMP pindah ke international school. Itu ya semakin gak ada. Kita international school semua rata dok. Semua anak orang mampu. Kalau gak mampu gak di sana. Gak bisa bayar. Itu dulu aku masih ingat uang sekolah aku itu $1.500 US. Buset. Per bulan loh itu bro. Hah? Aku ada namanya. Di Indonesia? Di Indonesia 1.000 sampai $1.500 US. Yang di Jaksel? Enggak, aku orang Surabaya sih. Oh di Surabaya. Oke. Di Surabaya school. aja ada ya kayak gitu ya? Ada. Jadi aku dulu di international school. Tapi yang aku sadarin ya dok. Berapa 1.000? $1.500 US. $1.500 itu berarti sekitar 30 juta. Zaman dulu kan kali berapa? 10.000? Iya. Oke, sekitar 15 juta sebulan. Iya. Zaman dulu itu ya? Zaman dulu. Jadi itu berarti berapa? Berapa tahun lalu? 17 tahun lalu. 17 tahun lalu dok. Oke. Gitu. SMA-nya makin kaya lagi? SMA masih di situ. Masih di situ? Masih di situ. Itu aku di situ sampai lulus kelar SMA. Di situ. Terus aku kuliah di Jakarta aja karena aku gak suka sekolah. Di LaSalle waktu itu. Sponsor loh LaSalle, harus ngebayar gue. Di mana itu? LaSalle, ada Sudirman. Oke. Itu sekolah kaya juga? Kalau susah gak bisa lulus sih di sana. Karena projectnya mahal dok. Ini kita final project, kita harus bikin, kan aku fashion business. Kita harus bikin seolah-olah kita punya clothing line. Itu kan semua biaya. Bikin clothing line minimal waktu itu 20 lusin ya. Kalau gak laku gimana? Terus modalinnya gimana kalau gak ada biaya di depan? Oke. Gitu. Siapa yang bisa ngejar lo jadi? Selama 8 cowok itu siapa aja yang bisa ngejar lo? Ya kan 8 cowok kan udah pacaran semua dong. Ya bisa-bisa aja lah. Aku pertama kali pacaran waktu kuliah waktu itu. Sekaya apa kaya ya? Yang kaya dia atau bokapnya? Gue pertanyaan gue nih. Kalau waktu zaman-zaman masih muda yang kaya of course bokapnya, pewaris. Waktu aku kecil aku kencan dengan pewaris. Pewaris ya, tapi dia kenceng tetap. Ya ini apa bibit, bebet dan bobot dong semuanya lihat dong gitu. Oke. Gitu sih. Pokoknya 88-nya semuanya kaya-kaya. Ya? Makanya ada yang biasa netizen kan kemana aku suka bacain komen netizen tuh dong. Ih ada komen itu, dia mah pernah tuh pacaran sama anak satu kantor gue. Anak corporate, kayak wah halu. Wah halu. Gak pernah masalahnya, kalau pernah aku gak apa-apa akuin gitu loh. Gitu. Aku jadi penarik pertanyaannya, jangan situ dulu ya. Seberapa susah sih Michelle Halim pernah setapurok apa sih lo? Pernah dengar token bunyi-bunyi gak? Gak pernah ya? Emang bisa bunyi ya? Gak serius emang bisa bunyi? Iya token listrik kalau. Kan dibayar tiap bulan yang isi kan ulang, isi ulang. Dibayar tiap bulan kan? Ada dua, ada yang isi ulang. Gak pernah lagi. Pulsa habis. Gak pernah, kan bayar tiap bulan juga. Kantor yang ngurus. Gitu. Gak ada duit di rekening. Gak pernah dong. Gak pernah. Gak ada duit di dompet pernah. Sering. Sekarang di juga kartu banyak sekarang tapi. Gak punya dompet juga gak punya. Tapi kartu banyak kan? Kartu ya. Pinjem duit? Pernah 100 gitu buat vale. Buat vale pernah, pinjem duit buat bayar toilet pernah 5.000. Gak punya duit cash. Jadi susah apa lo? Gak pernah susah secara materi? Enggak sih dok, gak pernah. Pantes aja. Gak pernah, makanya aku suka mengajarkan follower aku, ini loh enak loh jadi orang gak pernah susah itu. Ayo kita semangat cari uang. Gak pernah sih. Oh susah pernah mungkin gini. Dulu kalau misalnya zaman masih sama papa mama kan uangnya ditakar uang bulanan. Aku ada budget dong uang bulanan. Ya susahnya yang waktu itu. Karena aku belum bekerja, kuliah dan aku harus mengatur hidup dong sama sebulan kan. And every month dia kasih aku duit gitu, sekian gitu. Ya kadang-kadang kan kita cewek shopping kebanyakan atau perawatan kebanyakan di saat itu ya susah akhir bulannya. Cepat habis ya. Aduh habis tapi ya tinggal bilang papi sih. Penasaran gue. Sorry, uang jajan anak orang kaya berapa sih sebulan? Dulu aku dikasih 10 juta ya. 10 juta. Dulu. Tapi itu kan harus bayar listrik, apartemen ya. Listrik, air, mbak membantu. Terus sisanya baru aku pakai buat jajan. Tidur di kasur yang tiker gitu? Iya. Ya gak pernah lah dok. Yang kasur yang kapuk, bukan kapuk pernah gak? King coil.
Nggak Ke pernah. desa. Enggak tidur tempat AC. Pernah. Tidur tempat Gatal-gatal AC. langsung badan. Waktu itu ke mana? Gorontalo ada namanya Pulau Cinta. Heeh. Sama temen kan. Kita kan sok-sok adventurous gitu. Ayo kita ke Pulau Cinta, bagus banget, keren. Oke, let's go. Sana. Jedar. Gak ada AC malam. Ada anginnya bunyi ugu gitu. Itu aku tidur ya. Tidur kayak anjing jangan sampai gue dijemput ajal. Takut banget sama bunyinya gitu. Tapi akhirnya ketiduran sih. Akhirnya ketiduran. Ketiduran. Oke. 8 kali pacaran pernah jatuh cinta gak? Ya aku sayang semua sih. Pernah jatuh cinta dengan orang susah gak? Enggak. Enggak pernah dok. Pernah dideketin orang susah gak? Enggak pernah masalahnya. Gimana apa kita open casting aja. Open casting orang susah deketin aku. Biar tahu rasanya gimana gitu. Gak pernah. Terus kita tapi bikin reality show. dideketin mau kondo? Lebih gak pernah. Lebih gak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali. Dok cowok ngomong sama aku yang mau kondo terutama ya. Jiper gak sih dok? Gitu. Iya juga sih. Kamu kerjanya apa? Aku kerjanya jadi beban keluarga. Shit man. Oke, wow. Amazing. Gitu. Kalau pacaran dengan kamu harus biayain gak? Enggak harus. Aku selama ini pacaran aku tidak pernah sekalipun minta untuk dibiayain. Tapi memang selalu pacar-pacar aku tuh provide buat aku tanpa diminta dok. Maksudnya provide itu apa? Provide, mereka kadang-kadang suka kasih barang gitu. Kadang-kadang suka kasih rezeki lebih gitu. Misalnya lagi, aku lagi menang project. Dia kasih aku. Ya rezeki gak boleh ditolak gitu. Aku thank you. Tapi kalau gak kasih ya udah. Duit bulanan? Enggak. Ada yang kasih, tapi aku gak minta gitu. Ada yang kasih aku gak minta. Karena dikasih, diterima dong dok. Rezeki kan gak boleh ditolak gitu loh. Aku merasa ya udahlah. Dia juga ngomongnya pinter ya sama ini. Ini aku ada rezeki lebih buat kamu gitu. Oh iya thank you. Kalau pengen gitu. jadi donaturnya Michelle Halim, siapin budget berapa sih? Boleh next question gak? 2 digit atau 3 digit? Digit aja. Kalau Atau 4 digit. Dok aku aja penghasilan aku sendiri aja 3 digit dok per bulan. Yang bener kalau misalnya masa. Siapa yang bisa dapetin kamu kalau kayak gitu caranya? Jangan berkecil hati. Indonesia banyak orang kaya. Ih sok-sokan deh gak tahu. Jangan ketawa. Nah, ya tapi kan kata-kata kalau orang kaya itu kan sudah punya istri. Kan gak semua dong. 88 itu tapi bujang semua. Semua. Enak aja. Ya gue harus perjelas. Semua single. Semua single. Pernah gak ada yang duda gitu? Iya tapi bukan duda deh. Suami orang banyak duitnya. Gak pernah. Kaya. Gak pernah. Duda aja gak ada. Gitu. Semuanya single. Duda ada deketin tapi ya gak pacaran. Kayaknya kalau sama Duda enggak sih. Oke. Pengen yang single ya? Iya yang single aja. Kamu Duda ribet ada bininya, ada anaknya. Aduh. Belum siap menjadi ibu tiri. No. Pusing loh. Ternyata Michelle Halim semenarik ini ya. Soalnya aku dari keluarga yang utuh gitu ya. Bukan anak orang miskin. Iya. Dan papa mama aku tuh sangat merupakan sosok suami istri idaman. Di zaman sekarang tuh jarang loh dok. Kayak mama papa aku tuh jarang banget. Gitu kan rata-rata zaman sekarang orang-orang kan banyak yang gak happily married kan. Mereka bertahan untuk ini aja social status misalnya gitu. Banyak yang bertahan tapi sebenarnya gak bahagia. Banyak juga yang berantakan yang cerai. Temen aku yang janda menyala jandaku semua. Tahun lalu ada kali itu 8 orang semuanya tiap bulan gue cerai. Kayak ini lagi pandemi janda kayaknya ya. Semua teman aku satu geng dok dari 10 8 janda. Sampai aku tuh sering banget ditanya followers gitu ya. Kakak apakah kakak janda juga gitu ya. Kayak gue kakak gak pernah kawin ini malah dibilang janda sekarang. Gara-gara temennya banyak yang janda gitu loh. Gitu. Iya istriku ngomong bahwa bokap nyokap lu katanya keluarga yang bahagia. Dan juga sayang dengan keluarga katanya. Iya. Gara-gara gue tuh pikir selain donatur dilarang ngatur. Wah tersakitin apa nih masa kecilnya. Enggak padahal. Tapi ini anak orang kaya. Keluarganya juga harmonis katanya. Dok bukan berarti anak orang kaya itu mau cowok yang gak ada isinya dok. Gitu. Kita aja dari kecil gak nol. Masa kita mau terima cowok nol. Timurnya dari nol. Kan bukan SPBU. Bukan loh. Aku gak mau isi bensin loh di sini.
Tapi dok, aku aja yang maksud aku papa aku tuh sebenarnya bisa ya. Aku nggak usah kerja pun aku bisa hidup sebenarnya. Tapi aku sekarang ini aku kerja dan aku sama sekali nggak terima duit sepeser pun dari papi aku. Nol. Bukan karena papi aku pelit nggak mau kasih. Akunya nggak butuh. Sama sekali nggak butuh. Kamu udah bisa cari sendiri? Aku udah bisa cari sendiri. Bahkan dulu itu aku modal kerja, aku modal aku sendiri. Gak pakai duit papi sama sekali. Nol. Enak aja. Gimana aku mau bisa sama Mokondo? Mokondo rata-rata males. Denial. Banyak teori. Kamu belum pernah coba. Kan banyak yang curhat. Itu teman janda 8 kurang. Mau tambah 2 lagi jadi 10. Kan teman janda 8 tuh kan kebanyakan setengah itu kan gara-gara itu. Ya udah cerita kayak gini aja deh, 8 cowok kamu yang katanya kaya itu, yang provide kamu. Itu kayak gimana rasanya pacaran dengan anak orang kaya? Ya. Atau dengan orang kaya, gimana rasanya? Kenapa ribut putus? Gimana rasanya tuh gak ada perbandingannya dok, semua kaya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal putusnya ya. Biasa sih kita putusnya karena secara karakter gak cocok aja sih. Karakter, terus pernah LDR, putus gitu. Kebanyakan sih gara-gara karakter. Karena aku tuh orangnya juga cukup keras ya. Cukup keras, cukup dominan. Tapi aku gak mau cari pasangan yang bisa aku injek. Justru itu kan cari yang Mokondo, bisa lu injek, bisa lu atur. Gak mau. Bisa lu setir. Gak mau, tidak. Aku belum sampai ke poin itu. Cuma Gak. Aku tetap mau. Puaskan saya. Gak, soalnya aku gini dok. Aku lihat seperti my mom and dad. Itu kan mama aku tuh respect banget sama papa aku. Gitu loh. Jadi aku gak mau punya cowok yang gak bisa menjadi pemimpinku. Gitu. Yang aku bisa injek sampai kepalanya putus. Itu bisa banget. Gitu. Aku gak mau. Buat apa aku menikahi seseorang yang aku gak bisa respect. Ujung-ujungnya apa? Cerai. Gitu. Cerai juga ribet, cerai keluar duit lagi. Gitu, udah keluar duit ribet. Ini apalagi nanti kalau punya anak. Kasian kan, soalnya aku lihat anak hasil dari perceraian itu. Rata-rata ya kasihan anaknya intinya, bukan kasihan yang mama papanya gitu. Dan aku udah ngerasain dari mama papa aku, orang tua yang utuh itu enak. Jadi aku mau cari pasangan itu yang bisa menjadi sosok pemimpin buat aku. 3P ya, dia harus bisa provide, protect, dan jadi problem solver. 3 itu harus punya. Gitu. Sedikit orangnya. Iya gak apa-apa dok, sedikit. Daripada gue cerai, kawin. Kasian juga itu mami papi kan ya, papi mami di rumah. Oke, gue masuk lebih dalam deh ke konsepnya nih. Selain donatur dilarang ngatur, transaksional banget. Bagi orang tertentu, siapa bagi Excel kali transaksional. Itu orang yang terlalu pikirannya terlalu shallow itu mungkin merasa transaksional. Sebenarnya nggak seperti itu dok. Karena aku tadi udah bilang donatur, bilang ngatur itu kan istilah. Sekarang gini dok, kalau ada orang yang tidak ada kontribusi di hidup dokter, dokter perempuan ya tapi ya, terus udah nggak kontribusi, datang nih, ucuk, mau ngatur, itu nggak tahu diri namanya. Itu gak boleh kayak gitu, gak tahu diri. Dan kalau mau diatur berarti tolol ceweknya. Berarti tolol. Cinta. Gak bisa gitu. Dok, yang namanya cinta itu bisa berkembang. Orang bisa semakin cinta tapi juga bisa luntur. Gitu. Kalau pasangan, terutama cewek, kalau misalnya dia udah gak bisa respect sama cowoknya, aku yakin dok cintanya itu bakal luntur. Tapi kalau dia bisa respect cowoknya karena dia punya faktor 3P yang tadi aku sebutin. Itu dia pasti makin lama semakin cinta. Karena kalian akan bertumbuh dewasa bersama. Dan di dunia ini untuk itu gak cuma cinta-cintaan doang. Cuyung-cuyung gitu, ngerti gak sih? Setahun mungkin angkat-angkat tai ayam. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mau begitu terus. Gak akan bertahan lama dok. Itu yang aku lihat dari mama papa aku itu. Ya itu lebih dari sekedar cinta-cintaan doang gitu loh. Pasti ada banyak faktor ABC yang ini. Iya, tapi kan menurut kalau dari cinta papa mamamu yang sudah berhasil nih ya. Kan kita kan bilang proven ya. Kalau kamu kan belum menikah kan. Berarti kan belum proven kan. Belum proven. Berarti kan kalau jargon ini bagus banget. Kayak kelihatan enak didengar. Tapi kan belum proven kan di kamu kan. Kalau orang tua kamu kan sudah proven. Tapi ini kan salah satu didikan dari orang tua. Yang mereka sendiri aja udah proven berhasil. Jadi aku juga seperti itu. Tapi mereka kan awalnya komunikasi kok dong. Apanya? Komunikasinya bagus. Oh iya pasti. Lancar. Nah kamu makanya aku tadi bilang kan gak cuma cinta doang. Nah, kamu pilih yang pertama ya donaturnya dulu. Atau komunikasi dan lain-lainnya dulu semuanya.
Harus kesatuan dok. Percuma kalau misalnya komunikasi lancar tapi dia mau kondo, gue gak mau ngomong sama lu juga sih. Udah mending lu kicep deh. Ya Michelle unfollow, leave the chat, block. Gak mau delete contact now. Karena gini dok ya, dari banyak kasus yang aku lihat di luar sana, cewek-cewek kan banyak tuh. Aku nih kan udah menjadi ibu peri para korban Mokondo nih. Tiap hari tuh aku tuh ada loh email khusus untuk para perempuan ini. Jadi kalau misalnya lu ada curhat apa, cerita aja gitu. Aku bacain tuh sampai aku ikut pusing dok. Gitu. Jadi aduh udah gak ada beberapa memang mereka ini sangat manipulatif, pintar ngomong gitu ya. Tapi ya udah ngomong teori banyak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dirugikan perempuan ini. Rugi materi, terus rugi perasaan juga gitu loh. Rugi waktu gitu. Lebih brengsek mana sih? Cowok yang punya duit, single ini kita bicara single sama-sama. Cowok yang punya duit atau cowok yang mau kondo, lebih brengsek mana? Biasanya nih. Kalau udah ngomongin brengsek dok, mau kondo maupun ada duit ya sama-sama bisa brengsek sih. Kan orang punya duit kan juga kan cowok kalau punya duit kan biasanya ya belagu kan. Iya kalau mau kondo kan mungkin belum mampu aja. Jadi itu brengsek yang tertunda namanya. Gitu. Makanya banyak banget cewek nemenin cowok mulai dari nol, ketika dia sudah tidak nol, dia ganti tuh. Cewek-cewek merasa ini ketika dia tidak nol seleranya ganti. Sebenarnya bukan itu, memang dia aslinya begitu, tapi dulu dia gak mampu makanya sukanya malu gitu. Setelah dia mampu ya yang nemenin dari nol ditinggalin. Dia cari yang lain gitu. Makanya aku sering bilang juga, kalau lagi susah itu kerja. Jangan cari pasangan dan berkembang biak. Kerja gitu. Karena kita tuh dengan uang ya dok, kita pasti punya yang kita mau tuh berubah gitu loh. Yang kita mau, kayak dokter 10 tahun lalu sama sekarang kan pasti beda banget gitu. Atau apalagi bertahun-tahun lalu kayak 20 tahun lalu gitu. Jadi yang merubah kita bukan klinik kecantikan. Terus apa? Bukan perawatan, uang ya. Iya, uang tuh bisa merubah. Emang sih kayak kadang-kadang orang tuh kayak menyepelekan gitu, kayak ih apa sih apa-apa duit gitu. Tapi itu faktanya duit itu memang bisa. Pernah gak kamu pacaran, duitnya banyak banget, royal banget sebagai cowok, tapi kamu gak jatuh cinta? Gak pernah sih, semua aku sayang kok. Semua aku sayang, aku gak pernah gak sayang sama semua orang-orang yang aku pernah pacarin. Bahkan aku gak pernah berbicara buruk tentang mantan-mantan aku. Oke, gitu. Berarti ya, poin-poin lain juga jalan. Cuma pas list pertamanya adalah. Ya dia harus mampu. Dia harus mampu. Aku gak mau kalau misalnya dia di bawah aku udah pasti gak mau. Gak mau ya? Gak mau, susah dok. Bin, istri aku hebat loh. Aku tuh nikah dengan dia aku belum jadi apa-apa loh. Ya, tapi itu zaman kapan dok? Kamu gak pengen tuh cari cowok yang kayak aku, kayak gitu yang bakat-bakat? Masalahnya dikit banget tuh 1,1 juta. Jadi sekarang aku gak mau resiko. Itu resiko itu. Dulu bener-bener gak punya iya, apa-apa. tapi mungkin dokter, ya ada sih sebenarnya yang kayak dokter gini. Cuman ya itu aku tadi bilang 1,1 juta gitu. Pas hoki aja itu. Gitu. Pas dibuka blackjack gitu kan. Hoki gitu. Gak selamanya hoki ya? Tapi kalau gak hoki kan kamu kaya. Iya tahu, tapi aku bukan a risk taker. Aku gak suka ambil resiko yang kayak gitu. Terutama di pasangan hidup sih. Itu kalau aku. Biasanya kalau anak orang kaya ditanyain, aku gak apa-apa kan aku sudah kaya. Karena aku gak butuh dia. Ya, aku apa-apa karena aku mau makin kaya. Beda jawaban. Soalnya papa aku ya kaya tapi bukan yang kaya-kaya banget gitu. Cukup lah. Oke. Kalau Anda ya, kamu menikah nih ya, sudah dapat pangeran nih kaya-kaya, baik, sayang kamu, apa ada. Tengah jalan kan kehidupan kita gak ada yang tahu ya. Miskin nih tiba-tiba, susah. Kalau nikah sama aku gak mau miskin dok. Bisa lah aja bangkrut perusahaan. Aku bisa ini bangkitin lagi, gampang itu. Easy peasy. Karena aku juga kerja sebenarnya. Aku kerja bukan cuma kerja just tip online gitu, enggak. Aku benar-benar kerja dok, gitu loh, kerja. Nah kerja. Oh bukan kamu cewek manja yang atau kerjanya cuma sekedar terima endorsan gitu. Enggak dok. Aku benar-benar kerja ngurusin perusahaanku sendiri yang aku bangun dari nol. Perusahaan apa sih kamu? Aku di dunia kecantikan nih, saingan nih kita. Ayo. Apa itu? Ini salah satunya. Aku juga ada kosmetik, skincare ada. Tapi memang kebanyakan aku import sih. Ini brandingnya sih lokal. Ini lokal. Dua-dua ini lokal yang body care. Tapi kalau untuk yang diminum, dikonsumsi ini untuk slimming. Oke, aku juga ada klinik juga, tapi body klinik. Apa? Namanya Lencir juga. Oh iya? Yes, ada di Jakarta, di Menteng, Semarang, Bandung, Surabaya. Itu aku ada.
Itu punya kamu sendiri? Punya aku sendiri. Oh jadi kamu juga sendiri cari duit juga? Aku sendiri cari duit. Gak ngandalin donatur? Gak ngandalin, tapi ya gak ngandalin. Aku dengarnya itu kayak selain donatur dalam ngatur. Ini ani-ani ya? Dok, kalau di Indonesia cewek, cantik, single, banyak duit, belum married. Itu ani-ani itu udah kayak pujian kayaknya. Kalau kamu dicap ani-ani dan single, pasti nih cewek hidupnya enak, glamour gitu kan. Tapi sayangnya single langsung ani-ani gitu. Padahal ya belum tentu. Gitu. Tapi modalnya semuanya dari kamu sendiri Aku sendiri. Semua modalnya pure aku sendiri. Boleh di audit deh. Tapi kalau kayak kamu kayak gini punya dapat cowok ya serem lah dapatnya siapa lagi kan levelnya kamu aja dapatnya ratusan kan. Mungkin dapatnya sudah miliaran. Lagi di Indonesia orang kaya banyak dok. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Jangan pura-pura nggak tahu. Banyak gitu. Dan somehow kalau misalnya I don't know why ya di Indonesia itu banyak yang lebih khawatir tentang intinya kepalanya itu isinya tentang jodoh dan jodoh gitu. Kalau aku nggak pernah khawatir ya dok, dunia ini tuh luas nggak cuma di Indonesia. Jodoh itu nantilah bakal datang sendiri gitu. Mau nanti nikah umur 35 pun I don't mind gitu. Sekarang ya udah jalanin aja dulu. Kalau memang belum menemukan yang pas, ya udah kenapa sih emang aku nggak ngerasa lonely gitu. Aku nggak ngerasa kesepian atau aku juga nggak takut misalnya aduh telat nikah. Emang kenapa dengan telat menikah? Di dunia ini ya dok, kalau orang salah menikah itu bisa mati. Kalau orang telat menikah nggak ada yang mati sih. Fine-fine aja. Nah, apa yang harus ditakutin? Lucu kan jadinya. Benar atau benar? Agak beda pemahaman dengan orang Indonesia ya. Iya, tapi kan seharusnya logikanya seperti itu. Telat menikah tuh nggak apa-apa. Kalau tidak menikah? Kalau tidak menikah itu pilihan ya dok ya. Pilihan. Misalnya sampai. Tapi kalau aku pribadi ya, daripada dapat pasangan yang salah, lebih baik nggak menikah sih. Ih dok, dapat pasangan yang salah tuh horor banget dok. Seberapa banyak berita, ada yang dimutilasi, takut loh. Ada yang dikuras hartanya gitu ya kan. Aduh gila, redup jadinya. Kan kita punya pasangan hidup kan mau bertumbuh bersama menjadi glowing dari door bersama gitu ya. Kan gak mau kalau misalnya dari satu orang ini anjlok. Apalagi kalau hidupnya udah enak nih. Ya kita kan gak mau ke bawah dok. Maunya kan ya ada pasangan bisa bareng naik ke atas gitu loh. Yang di tengah-tengah barengan juga gak mau juga. Sambil merintis juga gak mau, pengennya di atas ya. Merintisnya sampai mana dulu? Misalnya sama nih. Lagi sama aku? Iya. Aku oke. Selevel kamu masih oke? Selevel aku oke. Masih oke. Masih oke. Tapi kalau bisa di atas. Oke, syarat menjadi melamar Michelle Halim harus bagaimana? Tabungan harus ada berapa? Aduh, masa harus disebut sih? Next question. Ini terlalu out of the box. Tapi gak pernah dapet penipu atau itu? Gak pernah sih. Orang kaya itu lebih toksik lagi. Bener kan aku ngomong? Terus dokter kira orang miskin gak toksik? Dokter tahu dari mana? Oke, aku akan coba lawan ya. Tenang saudara-saudara, saya wakilkan kalian untuk melawan. Tapi kan aku dari orang miskin ya. Aku dari orang miskin benar-benar. Tapi gak miskin banget dong dok? Miskin banget dulu. Tetap bisa jadi dokter, sekolah dokter. Duit siapa? Ngajar les privat sambil ngarepin beasiswa. Sumpah gue beneran miskin. Kuliah gue dulu tuh satu semesternya 240.000. Okay. Satu semester. Itu duit apa lu tuh? Pale di PI. Pale di PI. Tahun 2003. Aku kuliah sampai 2009. Berarti aku masih umur 10 tahun. Itu 240.000 satu semester. Itu pun aku masih ngarepin ngajar les privat loh. Miskin banget. Sampai lulus kuliah tuh miskin banget. Tapi aku berteman dengan, akhirnya kan sekarang ya cukup sukses lah ya. Cukup sukses berteman dengan banyak orang kaya juga dan melihat orang kaya. Menurutku itu mereka tuh lebih toksik lah ya, daripada orang-orang, mohon maaf ya, biasa aja. Toksiknya gimana tuh dok? Coba. Kelakuannya, orang kaya kan gak ada yang gak sombong, pasti sombong. Benar gak? Ada juga orang miskin dan sombong. Lebih bingung lagi sih itu dok. Dia alergi orang miskin ya kayaknya ya. Lu pernah periksa alergi gak sih? Kayaknya coba dong. Gitu. Tapi aku ada juga orang-orang kaya yang good attitude juga banyak sih dok. Orang kaya itu juga banyak gak bisa kerja. Itu pewaris. Ada 3 kategori dok sang cowok. Perintis, pewaris, modok.
Tetap paling worst mau kondo. Yang paling bagus ya kalau dia bisa perintis kan bisa berdiri sendiri. Susah dong, kayak perintis. gue kan. Iya bagus kan, paling bagus perintis dok. Cocok gitu. Susah kan. Iya tapi kan bisa berdiri sendiri. Iya cocok. Ya kategori kedua yang masih bisa diterima ya pewaris dok. Seenggaknya dia gak bisa kerja, tapi hoki ini anak ya kan. Seenggaknya bapaknya bergelimang. Kan aku bisa kerja, nanti aku bantu deh. Yang ketiga ya mau kondo buang aja, tenggelamkan. Itu gak ada harapan lah itu. Nah, swein aja. Itu pewaris itu sebenarnya mau kondo juga. Tapi mau kondo mau kondo yang ada isinya. Level beruntung aja, kebetulan dia lahir di mana gitu. Oke, balik tadi kalau misalnya orang kaya itu gak ngerendahin orang. Toxic. Enggak lah dok, kalau misalnya yang rendahin orang itu memang dari karakternya dia aja. Orang kaya yang nice juga banyak kok. Orang kaya yang mau membantu sesama yang lain juga banyak. Yang mau membantu orang susah ya, itu banyak dok. Sekarang yang mau membantu orang-orang susah rata-rata donatur juga dari orang yang berduit gitu loh. Jadi gak semua orang kaya itu toxic menurut aku. Oke. Tapi kalau misalnya, kalau donatur kamu mau diatur? Tergantung, ya itu iya dong dok. Kalau bukan donatur sama sekali udah pasti nggak mau. Diajak ngomong aja nggak mau kayaknya aku. Diem aja gitu, bisu gitu. Sorry aku tuli, bisu. Mendengar aja gitu. Tapi kan kalau itu konsep untuk kamu aku bisa ngerti. Setelah duduk di sini aku bisa ngerti ya cara pemikiran kamu. Tapi kan kamu selebgram, kamu juga punya followers banyak. Banyak. Nggak semuanya secerdas kamu. Kalau aku ngeliat sih kamu cerdas ya. Ya seenggaknya aku menyelamatkan mereka dari cowok-cowok. Enggak loh, hati-hati Michelle kayak gini. Aku coba mempengaruhi dia. Ya kamu kan cerdas, artinya kalau misalnya kamu punya pacar atau punya pasangan, enggak cuma donatur dong yang kamu lihat. Komunikasi juga harus kamu lihat, background juga harus kamu lihat gitu kan. Tapi kan yang dengar orang lain yang terpengaruh kamu di luar sana itu selain donatur di belakang ngatur. Baunya tercium 100 km. Orang cita-citanya kayak gitu jadi aneh-aneh tau. Gara-gara lu. Gak bisa, itu kan pilihan dokter. Sosial media itu kan platform terbuka gitu. Jadi ya sebagai audiens yang baik, yang seharusnya audiens yang baik, ya kamu harus bisa pintar memilah-milah antara mana yang kamu mau dan kamu tidak mau. Kalau misalnya sampai salah tangkap, ya itu derita lo. Kembali ke masing-masing dok. Gak bisa kayak gitu, itu open platform. Kan kita freedom of speech juga. Oke. Tapi kamu sadar gak apa yang kamu ngomongin kayak gitu tuh bisa. Dan gini dok, di platform aku memang aku kan banyak menyuarakan ya semacam itulah. Selain donatur, dilan ngatur. Tapi kan di luar statement itu, aku tuh kan sering banget ngajarin mereka gimana cara nyari. Jadi mandiri, cari duit lah gini dan gitu tuh banyak. Jadi tergantung nih kalau mereka nyarinya setengah-setengah bagian itu doang. Dan memutuskan jalan singkat. Jualan selangkangan maksudnya, ya pilihan mereka mau gimana gitu. Karena aku gak pernah menyarankan, pokoknya hidup harus serba instan, cepat kaya. Ya itu gue anjing kalau bilang kayak gitu. Itu baru benar-benar aku mengarahkan mereka untuk menjadi simpenan dan jualan selangkangan. Karena aku gak bilang kayak gitu. Karena aku selalu bilang single aja dulu. Sebagai perempuan pun kamu harus kerja, biar kamu bisa punya penghasilan, kamu punya power. Setelah itu baru cari pasangan, tapi jangan melihara laki. Intinya kayak gitu, cari pasangan yang sepadan, kalau bisa lebih, biar hidup lu tuh lebih enak. Intinya itu selalu aku bilang, tapi ya banyak memang yang ngegoreng statement aku tuh diambil belakangnya doang. Biasalah orang mah gitu dok, mana mau sih lihat susah-susahnya, maunya akhir-akhirnya doang. Pokoknya udah enak aja sekarang gitu, susah-susahnya emang gak mau dilihat. Tapi banyak gak yang terinspirasi, orang lihat kamu tuh terinspirasi jadi jalur mudah kayak gitu? Jadi apa sorry? Jalur mudah, jadi kayak aneh-aneh kayak gitu. Ya mungkin ada kali ya dok ya. Banyak. Pasti. Tanggapan kamu ngeliat kayak gitu kayak gimana? Cewek pengen dapat hidup mudah, kaya. Dia pilihan dia sih. Pilihannya dia. Is it better dibandingkan dengan cewek jadi karyawan biasa dan jadi orang miskin? Better mana? Gak apa pilihannya, mau pilih jadi ani-ani dengan hidup lavish. Ani-ani kaya-kaya. Atau jadi merintis karyawan gak kaya-kaya. Kenapa dia gak kaya? Bodoh juga. Jadi karyawan tuh susah kaya. Kayak gimana jadi karyawan? Ya udah jadi reseller aku aja. Reseller. Ayo. Dari jualan ya. Jadi reseller aku. Lumayan tahu dok. 2 digit per bulan. Masa sih? Iya ayo kita ngomong bisnis. Gak bisa sekaya lo juga. Ya gak bisa sih. Ya bisa nanti kalau misalnya dia mampu jualan bikin brand dia aku aja ntar aku bantu. Bikin brand. Pilih mana? Maklanin dia aku. Tapi jadi karyawan itu gak mudah. Benar-benar susah. Gajinya UMR gitu. Iya makanya jadi reseller aja. Udah aku bilang.
Tuh kan. Dok sebenarnya sekarang cari duit zaman sekarang tuh gak susah-susah banget tau. Masa? Iya kan sekarang segalanya itu kan online. Banyak platform yang bisa membantu. Mulai dari Instagram, TikTok. Dokter Richard aja kalau TikTok live berapa duit tuh. Ya kan dipajang tuh 00-nya sampai gak kelihatan ngitungnya, ngerti gak sih? Kan semua platform ini kan tidak berbayar dok. Selama kamu mau usaha pasti bisa. Tokopedia kan bisa dipakai. Shop bisa dipakai. IG, TikTok kan gak bayar sama kamu bergerak. Jadi ya kalau menurut aku kalau kamu jadi kerja corporate sekarang ya gak apa-apa. Kamu kalau corporate itu kan kamu udah pendapatan pasti dok. Misalnya gajimu 5 juta katakanlah UMR. Udah pasti nih gaji 5 juta. Tapi kan bukan berarti kamu gak bisa cari sampingan dong, ceperan dong. Ya udah cari aja ceperan dulu. Gitu apa, jangan lonte maksudnya. Tapi ceperan reseller maksudnya. Kamu ceperan, ntar kalau ceperannya udah oke, ya udah gak usah kerja corporate lagi. Kecuali you're very good at corporate ini ya, leader ya gak apa-apa terusin aja. Tante aku juga ada yang kerja corporate dok, tapi di Singapura sih. Tante aku di Singapura dia corporate udah puluhan tahun, dia kerja di Google puluhan tahun gitu. Dan bagus juga karirnya dok, gajinya 3 digit juga. Gitu. Kamu pernah gak takut dikutuk gitu ya? Siapa? Kan kamu. Dok percaya aku, orang kalau doa buruk ke kita atau mengutuk kita itu balik. Bukan, kalau kamu kan minta carinya kayak gitu terus kayak gitu terus. Suatu hari itu kadang-kadang kan orang tuh dapetnya balikan dari. Enggak sih, gak mungkin. Itu tidak terjadi di kamus Michelle Halim. Apa yang aku mau pasti aku dapetin. Dan I know how to get it. Pasti. Cowok ganteng banget, Lee Min Ho. Senyum, kamu sudah terpesona banget. Udah jatuh cinta setelah kamu kenal. Enggak sih, aku gak pernah jatuh cinta. Aku gak pernah jatuh cinta sama, oke, kita gak usah ngomong cinta. Aku gak pernah tertarik karena fisik. Fisik, ya jangan fisiknya bikin gue kaget juga sih. Gitu. Aduh sayang. Jangan gitu juga dok. Gitu, maksud aku ya, aku gak pernah tertarik pertama kali sama orang itu fisiknya. Oke. Gak pernah. Gitu. Jadi dari dompetnya dulu? Enggak dong. Dari apa dulu dong? Gak pernah sama cowok miskin juga lagi. Gimana ya ngomongnya ya? Circle aku tuh emang gak ada yang susah dok. Jadi intinya, tapi ngobrol harus nyambung ya dok. Ngobrol harus nyambung. Jadi gini, kalau misalnya aku punya cowok, aku tahu dia gak bisa aku andelin sama sekali dok. Gak bisa, komunikasinya waduh gak bisa sih. Karena aku juga kerja ya, kadang-kadang kita kerja, kita butuh sosok yang problem solver. Tadi aku bilang gitu. Misal aku curhat, gila nih aku di kerjaan ini lagi ada masalah gini. Terus dianya, gak bisa sih dok. Gimana? Terus gak nyambung, bercanda gitu. Malah gue dibercandain. Plak. Langsung Michelle leave the chat, block bye. Gak bisa kayak gitu juga. Gitu. Tapi aku jarang sih sama ini ketemu cowok bodoh. Untungnya. Oh ya? Tuhan baik, dijauhkan dari aku. Trauma anak orang. Beruntung banget ya kamu ya. Iya. Tapi kamu sudah Jakarta sekarang full? Full dari sejak kuliah. Habis kuliah kan main Aku Jakarta. tinggal Jakarta. Cowok yang lebih berkualitas cowok Jakarta atau cowok Surabaya? Sama aja dok, tergantung nemunya di mana. Sama aja sih. Orang Surabaya juga banyak yang kaya-kaya ya? Banyak yang kaya-kaya ya, koko ya. Banyak. Tinggalnya di PIK? Aku? Enggak dong, Senayan. Enggak. Seram cowok mau deketin. Tinggalnya di Senayan cuy. Ada tinggal mana? Nah, pinggir. Banjir. Aduh, terharu. Gak apa-apa kan ada supir. Bener dong. Iya. Tapi belakangan banyak yang, kemarin ada masalah dengan Ekjo kayak gitu. Punya banyak yang hujat, banyak yang marah. Itu pro kontra dok menurut aku. Yang hujat banyak, yang belain juga ada lah. Dokter kan juga pro kontra, 11-12 lah kita. Mau aku interview balik sini, gantian. Ya kata saya yang punya podcast bu. Iya lupa. Sorry dia yang invest guys. Iya. Pro kontra. Itu kan pro kontra lah dok pasti, kayak gitu. Tapi kamu tetap pada pendirian kamu? Tetap. Tapi Ekjo juga benar, gak salah kan? Tetap. Sekarang ini, itu lucu juga sih sebenarnya. Dia kan kemarin sempat ada DM tuh. Tadinya ngajak ketemu. Berdua mau ngobrol sesuatu. Gue kayak, kok aneh juga nih orang. Aku gak mau intinya. Terus yaudah telepon akhirnya. Di telepon tuh kita ngobrol biasa aja.
ngobrol, dia ada meminta maaf. Dia kan waktu awal-awal kan bikin kontennya ada nyerang ke fisik lah sebenarnya, yang dia iya matanya lihat kemana apa ada gitu-gitu lah dok. Dia kayak ngerasa harusnya gue nggak bikin ke sono arahnya gitu loh. Jadi terus dia curhat gimana ya, intinya follower dia sekarang itu banyak yang jadi mokondo semua. Dia ngerasanya gitu loh. Terus aku bilang sama dia, susah lo ini soalnya secara nggak langsung jadi ketua geng pembela mokondo. Mokondo itu juga orang-orang yang sangat suka dibela dok. Mereka selalu mencari pembelaan dan validasi. Nah dia itu memayungi itu gitu loh. Jadi kesono. Sedangkan dia ngelawannya Michelle Halim. Di follower aku dok, kebanyakan tuh. Follower aku kalau bisa cek di Instagram, 85% tuh perempuan. Dan kebanyakan tuh adalah para korban-korban para mokondo dok. Jadi gimana gak perang gitu mereka. Itu para follower perang semuanya, perang, runyam tuh. Yang mokondo semua ke sono, yang korban-korban ke sini. Reseller aku naik drastis. Gila. Waktu dia ditelepon itu, intinya dia tuh sempat propose intinya kita berdamai aja yuk gitu loh. Berdamai aja. Aku mah sebenarnya bukan gak mau sih, gak perlu. Gak perlu. Justru aku suka dengan keributan ini. Karena itu menghasilkan uang buat aku. Bahkan dia ngomong juga ya, kita tidak perlu mendengarkan orang yang ada di bawah kita. Kita harus mendengar orang yang ada di atas. Terus banyak yang panas, berhasil lagi gitu. Tapi benar juga sih, apa yang dia ngomong juga benar sih. Emang salahnya di mana itu? Ya, benar kan? Harusnya benar, tapi kan namanya orang kan mereka gini, kalau dia kan profesinya sebagai content creator. Jadi kan dia harus kejar views and engagement kali ya. Kalau aku enggak ke situ arahnya. Itu bonus buat aku dok. Kan viewers engagement aku kan memang rame nih. Tapi itu bonus. Nah tapi untungnya kalau aku bisa convert itu ke real money, ke real sales gitu. Tapi yang di sini sebenarnya yang aku permainkan adalah emosional para perempuan-perempuan ini untuk aku mau mereka lebih maju dan udahlah lu dapat mokondo fuck it lah gitu. Pergi dari situ lu mending ikut gue gitu ya. Ini enak lu di rumah apa seenggaknya lu single tapi lu pegang uang dan bahagia. Nanti pasangan bakal datang sendiri. Ini kayak gitulah. Makanya di saat itu yang belain aku juga banyak ya mereka-mereka ini. Tapi kamu pernah sedih gak baca komentar-komentar? Enggak. Dok aku lebih sedih kalau misalnya hidup aku terlalu tenang. Kalau terlalu flat hidupnya itu gak bagus dok. So you enjoy it? Harus emang hidup itu harus kontroversial gitu. Apa sih? Kontroversi gitu. Kayak dokter lah. Sensasional gitu. Ada pro dan kontra. Ada yang benci banget. Gak kenal tapi benci. Tapi ada juga yang bela-belain kita padahal kita gak kenal. Itu juga ada. Dan itu bagus tuh. Terus kamu lihat yang benci-benci kamu itu kayak gimana? Gak tahu dong kamar ketemu. Jujur gak tahu. Aku liatnya. Aku liatnya buat aku lucu. Lucu sih, lucu dan agak kasihan satu. Kok bisa ya ada orang membenci seseorang yang dia gak tahu gitu. Aku aja gak tahu dia hidup dok. Aku gak tahu dia hidup, gak tahu dia nafas. Tapi kok bisa gitu dia punya waktu untuk benci aku gitu. Kasihan juga sih sebenarnya. Gitu. Sama sih. Iya kan? Sama. Iya, dokter kalau dokter rasanya gimana? Dokter kan juga banyak hate comment. Soalnya dikatain dokter pansos ayo. Soalnya orang sukses dengan orang pintar gak punya waktu untuk bikin komentar kayak kan? gitu. Kita bacanya juga ya udah kan gak ngefek apa-apa dok ke kita. Iya. Kita gak rugi waktu, kita gak rugi apalagi ini financial gak rugi. Ya baca jadi lucu, kok bisa ya punya waktu ya gitu. Tapi kita ke teman-teman, misalnya teman-teman orang sukses, teman-teman orang kaya ya, gak ada yang punya waktu untuk itu loh. Gak ada dong. Kok mereka sempet ya kayak gitu, bahkan ganti akun yang lain tuh. Iya, login lagi, fake account, komen gitu. Sempet gitu loh, mending jadi buzzer deh. Dapat duit, dapat cuan dikit lah paling enggak gitu loh. Kadang-kadang aku juga bingung kok bisa gitu ya, nganggur. Tapi ya emang tingkat pengangguran di Indonesia kan tinggi dok. Ya itu mungkin yang komen-komen itu. Kamu katanya peduli banget dengan kecantikan kamu. Peduli dong dok, kan kerjanya di situ. Emang dokter gak peduli kan Athena? Gak peduli. Salah ngomong lagi. Ya, tapi katanya kamu tuh sampai kalau misalnya menikah, tidak mau punya anak. Ini kata istriku ya. Karena aku mau surrogate. Iya istriku followers kamu dan melihat story kamu. Tahu gak Dad dia bilang, si Michelle Halim ini kalau menikah, dia gak mau hamil, dia mau anaknya surrogate mom, nitip ke orang lain sampai dia saking dia peduli dengan kecantikan dia. Aku memang ya itu betul. Selain kecantikan ya dok, aku tuh juga ada kondisi skoliosis. Jadi sebenarnya nggak situ alasan doang. Memang, memang aku nggak mau aja. Nggak Kenapa mau. Kamu takut? Aku mau punya anak banyak, tapi aku nggak mau mengandung.
Tapi kamu suka anak-anak? Suka aja sih selama gak mau punya anak-anak? berisik banget. Mau punya anak? Mau dong, pengen 5-6 gitu deh. Tapi gak mau hamil? Gak mau, maunya surrogate. Karena aku mau stay aktif dengan pekerjaan aku gak mau badan aku berubah juga. Aku maunya tetap seperti ini. Gak mau mengalami fase perubahan perut, tetek pentil dan sebagainya dok. Aku gak mau melewati fase itu gitu. Jadi aku maunya ya udah kan zaman sekarang udah maju, duit pegang, ya udah bikin aja surrogate gitu. Karena ini bukan sesuatu yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang tabu banget untuk kalangan tertentu. Tapi untuk banyak orang ya nggak normal gitu loh, nggak normal gitu. Tapi in the future I think itu bakal jadi hal biasa sih. Tahu nggak kalian surrogate mam? Aku perjelas. Jadi titip di perut orang lain, ambil ovum dia, ngambil sperma mirip orang suaminya. ini, mirip orang apa? Bayi tabung. Iya satuin, tapi titip di. Titip. Iya, kalau bayi tabung tuh disatuin, terus dimasukin ke tubuh ibunya kamu lagi sendiri ya. Kalau ini titip ke ibunya orang lain. Enggak semua negara lo bisa itu. Enggak, KL bisa. Oh KL bisa. KL Kamu sudah mencari sudah tahu. dong. Temen aku kan udah berapa buat. Temen aku beberapa buat. Gitu. Lama-lama lucu-lucu, mirip semua sama dia mukanya. Gitu. Tapi dapat gen ini nggak dapat. Nggak dapat ya? Kan itu cuma ngekos aja anaknya. Ngekos, mahal lebih kosnya ya. Setahun 1,5 M. Gitu. Makanya suami kamu harus kaya-kaya ya? Harus mampu lah. Harus mampu ya. Aku gak butuh kaya dok, butuh yang cukup. Cukup untuk menurutin semuanya. Kalau misalnya amit-amit. Tetangga aku tuh di rumah. Tapi di Borgol. Kamu di Senayan Residence? Iya, perumahan Senayan. Serem loh, itu perumahan paling elit loh. Enggak lah, mahal Menteng. Hah? Enggak lah, tapi Menteng bukan perumahan aku sih. mau ambil rumah di situ kemarin. Aku sudah tetangga dong kita. Tadinya sudah mau ambil rumah di situ. Aku batalin karena dapat yang lebih murah di tempat lain. Dapat dua ini lagi dua. Pondok Indah ya? Enggak, dapat sebenarnya Senayan Residence tetap paling bagus. Dapat 2 kafling. Aman banget ya. Paling aman. Terus nggak nambah-nambah lagi kan. Terus harganya juga setiap tahun pasti selalu naik kan di situ. Naik. Super aman di situ. Kalau ada kerusuhan gitu paling aman kompleks. Itu beli sendiri. Donatur gitu ya. Iya, atau dari donatur. Sendiri. Serem ya donatur kamu ya. Gimana mau tipsnya nggak? Nggak, itu sendiri. Sendiri. Gitu. Masa sih mahal banget lo itu? Sendiri dan papa lah. Ketahuan deh. Enggak dok, sendiri. Gak ada papi-papian. Tapi kamu pernah nangis gak sih? Kamu hancur pernah sehancur apa? Kalau pribadi selain kita ngomong ini ya. Kalau kamu gak pernah kesulitan uang? Nangis sedih itu? Enggak sih. Gak pernah susah hidup lo berarti? Enggak sih dok. Karena aku slogan satu lagi gak ketulis sih. Hidup aku kadang di atas. Kadang di atasnya lagi. Itu dong. Itu kayak mindset deh. Aku tuh orangnya gak gampang ngeluh dok. Makanya gak dikasih ini. Disakiti cowok? Iya enak aja gue sakit balik. Kamu berbohong, aku pun berbohong. Gitu intinya. Gak pernah dok. Ah serius? Diselingkuhin? Gak pernah. Serius? Wah kamu little princess banget ya? Bukan lagi. Banyak yang sirik kan makanya. Iri gak lu? Iri gak? Gitu. Enggak sih dok, gak pernah. Dihianati teman? Pernah lah kalau itu. Hianatin teman pernah. Tapi bukan partner ya ini. Teman main gitu. Kok gini sih teman main, maksudnya nongkrong. Gitu. Itu pernah dok kalau itu. Sakit hati, kecewa, sedih, nangis. Kecewa. Tapi tepuk. Enggak lah. Kecewa doang. Kayak ya gak nyangka lu kayak gini ternyata anjing juga lu. Cuma kayak gitu. Udah aku tuh orangnya gak pernah hold grudge. Karena kamu gak tergantung ya dengan orang. Iya dan aku orangnya gak dendam gitu loh. I mean kayak ya namanya manusia dia berbuat salah ke aku. Ya aku meskipun dia udah pernah salah ke aku ya. Tapi aku selalu merasa mungkin dia gak buruk-buruk banget. Mungkin dia buruknya ke aku tapi ke orang lain belum tentu. Jadi udah kita gak usah temenan. That's all. Gak cocok feng shui-nya ini. Gitu. Gak cun nih. Pertanyaan terakhir dari tim kreatif. Kamu ini ada OP gak sih? Apakah semuanya natural? Ya semuanya OP kali. Kayak mana sih?
Oke, kita kaca ya. Hidung OP. Hidung, mata enggak sih? Mata aku sulam. Oke. Sulam gak usah bilang OP kali ya? Sulam bukan OP. Bukan, sulam. Belum double eyelid. Belum. Double Under eye enggak belum. OP. Oke. Terus alis enggak alis. Under eye filler. Enggak. Ini sempat botox sedikit sini, botox. Oke. Dulu pernah filler sini tapi 10 tahun lalu kayak gitu. Udah hilang. Oke. Bibir filler. Bibir filler. Veneer. Veneer. Bukan lagi mahal. Veneer. Dagu asli. Berapa sih biaya veneernya Michelle Halim? 300 lah. Hah? Mahal dak. Tapi gak kayak veneer kan? Gak kayak veneer lagi. Veneer tapi gak kayak veneer tapi mahal. Iya. Kurang ajar ya menurutnya. Kayak ditipu deh. Terus toket bikin lah. Oke. Aku dulu flat. Nothing. There is nothing. Aduh. Udah itu doang sih. Dagu semua asli. Pipi semua juga asli. Udah asli. Bokong? Gak bisa. Mau pinginnya bikin tapi gak bisa. Kenapa? Karena aku mau fat transfer ke bokong. Gak ada lemak yang dipindahin. Gak cukup punya lemak. Pakai implan? Gak bagus. Kurang. Kaku kalau implan. Oke. Kalau pantat kaku ya. Kamu cukup obses dengan kecantikan ya? Dia kan kerjanya di situ. Emang kerjanya harus cantik. Budget untuk kecantikan Gak ada budget. setiap bulan? Gak ada. Gak ada budget? Gak ada. Enak kan jadi Michelle Halim? Gak ada budget. Gak ada. Secukupnya aja lah dok. Kan gak over juga. Secukupnya. Pengeluaran terbesarnya kamu? Pengeluaran terbesar per bulan atau seumur hidup? Per bulan. Gak pernah hitung sih. Gak pernah hitung dok. Iya gak pernah hitung. Aku juga bukan tipe yang setiap bulan pasti shopping gitu. Ya meskipun ada aja sih yang dibeli. Kalau hobi yang paling disukain? Aku hobi tas, sepatu. Tas, sepatu, rata sih ya. Sepatu sih aku suka sepatu. Kamu hobi barang branded? Aku hobi belanja dok. Jadi Shopee pun juga aku suka. Aku tiap malam kalau gak check out Shopee gak bisa tidur. Antara check out Shopee, Tokopedia, kadang ini kecil gitu apa. Check out? Ada aja pokoknya, aku juga bingung. Kalau kamu gak check out, kamu gak bisa tidur? Iya hiburan aku itu. Kalau gak check out nanti aku bisa tidur. Gimana kalau misalnya suatu hari nanti kamu dapet cowok kaya, baik, sayang kamu. Terus dia aku bilang, gak boleh check out Shopee? Hemat ya beb. Gak bisa, gue audit kekayaannya. Palsu kamu sayangnya, aku gak kamu sekarang. Aku bukan cewek tolol. Aku langsung audit sih dok. Karena gak ada cowok yang beneran kaya dan cinta sama kita, suruh kita berhemat. Gak ada dok. Hamburkan uangku sayang, udah segini doang. Itu kayak gitu emang realitanya. Hamburkan uang. Iya, kita aja yang aduh udah gak cukup-cukup. Enggak lagi. Tidak gitu. Serius? Menolak-tolak uang. Jangan nolak sih, gue ambil. Iya dok, apa yang kita mau tuh kita dikasih lebih. Itu yang aku jalanin selama ini ya. Sama pacar-pacarku sama ini. Aku mintanyain A, ditambahin double. Biar lu seneng katanya. Enak kan ada pasangan kayak gitu. Gimana, masih mau dok? Yakin kah Anda? Cepatlah menyesal. Barang paling mahal yang pernah dibeliin untuk lo? Dari pacar? Kita rate barang paling mahal yang pernah dibeliin untuk lo dari pacar. Gak boleh. Ya kan gak disebut dari pacarnya ke berapa? Paling mahal perhiasan kali ya? Iya, apa? Oke, perhiasan sih. Berlian? Iya. Berapa? Ya mahal. Kalau Michelle udah bilang mahal. Ini berapa? Gak mau bilang Miliaran, berapa? Iya. Di atas 10 miliar? Enggak lah, gak nyampe kok. Gak nyampe 10. Di atas 5 tapi? Gak nyampe. Itu kamu tidak menyerahkan seluruh cinta dan raga gitu? Ya ternyata gak cocok. Tapi berliannya tetap kamu ambil? Balik lagi nih gak terima balik. Hah? Gak diterima balik. Oh dia gak mau terima balik? Gak mau. Tapi kamu mau balikin dia gak terima balik? Waktu balikin gak mau. Kayak yang penting aku udah ada niat balikin kan. Dia kayak enggak it's for you. Kan waktu itu memang aku mau kasih kamu. Kayak aku kayak. Ih kaya banget ya. Aku puas dengan jawabannya. Kayak, yes. Tapi kalau dia mau balikin ya aku dengan ya sedih tapi kayak ya udah deh. Kalau barang pribadi yang pernah kamu beli semahal apa? Apa ya dok? Paling cuma apa sih? Mahal. Tas gitu sih mahal ya tas ya. Makin naik tuh kroko-kroko itu ya. Kroko cuma punya satu, gak punya lebih. Mahal dok. Tunggu ada yang beliin aja deh. Mahal dok, udah pusing deh. Mending aku nambah stok.